Ya, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih. Selamat datang di ibadah online GPA Gloria Minggu 27 Februari 2022. Paduan selama ibadah online kita ikuti kebaktian seperti sedang beribadah di gereja. Kita persiapkan hati dengan baik, berpakaian rapi. Jika ingin bersaksi, harap menghubungi host terlebih dahulu, fokus dan tidak sambil mengerjakan hal yang lain. Sedapat mungkin menggunakan headset untuk mendengar lebih jelas. Jika dalam satu keluarga join dengan beberapa aplikasi Zoom, harap menjaga jarak duduk untuk menghindari feedback. Mute audio jika sedang tidak berbicara, dan selama firman Tuhan, harap stop video untuk menghindari gangguan. Panggilan ibadah kita terambil dari Mazmur 34 ayat 15. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Saya minta bantuannya untuk Ibu Tan Melan berdoa untuk pembukaan firman Tuhan. Ibu Tan Melan, ya silakan berdoa Ibu Tan Melan. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur terima kasih Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Kami bersyukur terima kasih Tuhan, semalam sudah Tuhan Kau sudah berikan kami beristirahat. Hingga kami bangun pagi dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang satu apapun. Ini semua anugerah-Mu Bapa. Kami bersyukur terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, pemeliharaanmu yang luar biasa. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, teramat baik Tuhan. Kasih-Mu yang melimpah buat hidup kami ya Bapa. Terpujilah akan nama-Mu Bapa, terpuji akan nama Yesus. Kami bersyukur terima kasih Tuhan. Bapak kami membuka Tuhan ibadah kami Tuhan Zoom ini di pagi hari ini Tuhan. Kau berkati anak-anak-Mu yang pelayanan Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Maupun musik, maupun singer, maupun WL. Bahkan hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu Bapak Tony Ang Tuhan. Di mana dia berada Tuhan, berkati usaha bisnis mereka ya Bapak. Kami tahu Tuhan tangan-Mu menyertai Tuhan anak-anak-Mu. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, kami buka ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami datang Tuhan, bawa segenap kerinduan kami Tuhan, untuk menghampiri tatamu yang kudus Tuhan. Mari Tuhan, penuhi setiap hati kami Tuhan yang rindu akan Kau Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami sangat merindukan Kau Tuhan, kami sangat merindukan hadirat-Mu Tuhan dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami merindukan hadirat-Mu Tuhan dalam hidup kami Yesus. Kami merindukan-Mu Tuhan. Satu-satunya sumber pengharapan Kami bawa hati kami bawa rindu kami kepadamu, kepadamu. Sungguh kami rindu kepadamu. Haleluya. Mari bawa segenap kerinduanmu pada Tuhan. Mari naikkan ucapan syukurmu sama Tuhan. Terima kasih, terima kasih. kami sujud di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa setiap kami Tuhan kepadamu Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Yes Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu
Aku rindu Tuhan. Yes. Tuhan, aku rindu. Tuhan, kami siap. Yes Tuhan, penuhi setiap hati kami. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawat. Katakan lebih sungguh Tuhan, aku rindu. Yes Tuhan, kami rindu. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu, kami rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Kami rindukan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Sungguh kami rindukan Kau, Tuhan. Kau hadir di sini saat ini, oh kami rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Saat ini, Tuhan. Saat ini, Tuhan. Kami rindukan hadirat-Mu. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Kami rindu akan hadirat-Mu Bapa. Setiap hari kami memuji Engkau Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi masuk hadirat-Mu Yesus. Mengagungkan Engkau Bapa. Kami tinggikan Sungguh kami rindu perkata Tuhan. bersekutu Terpujilah Kau denganmu Tuhan. Jemaat siap kami Tuhan. Dimanapun Tuhan kami beribadah Tuhan. Bagaimanapun caranya kami beribadah Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan. Kau tetap hadir Tuhan. Kau tetap hadir Tuhan dalam rumah-rumah kami Tuhan. Kau tetap ada Tuhan bersama
bersyukur Tuhan. Untuk pagi hari Tuhan, kami mau mulai ibadah kami Tuhan dengan satu nama yang kudus Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom saudara. Saya yakin dan percaya Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Amin. Dan saya lebih yakin kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Sebab Tuhan mau melakukan perkara yang terbesar buat setiap kehidupan kita, buat bangsa kita, buat bangsa-bangsa di dunia ini. Tuhan akan pulihkan seperti Tuhan memulihkan Sion dalam Mazmur 126. Haleluya. Dan kita akan bersorak-sorai bagi namanya pagi hari ini. Amin. Haleluya Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau pasti akan memulihkan setiap hati kami Tuhan. Kau akan segera memulihkan setiap bangsa kami Tuhan. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan Sion, dan kita bersuka cita, mulut kita penuh tertawa. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan kita, perkara besar Dia lakukan, marilah kita bersuka. Yang menabur dengan air mata, kan menuai dengan bersorak, pasti pulang dengan bersorak, sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata, kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak, sambil membawa berkasnya. Haleluya Yesus. Kami umat yang dimulihkan Tuhan. Katakan seperti bermimpi. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan Sion, dan kita bersuka cita, mulut kita penuh tertawa. Ha, ha, ha. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan kita, perkara besar Dia lakukan, marilah kita bersoka. Yang menabur dengan air mata, kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak, sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata,
percaya kita semua sudah dipulihkan Tuhan pagi hari ini. Amin. Yes, kita mau terima kegirangan yang daripada Tuhan pagi hari ini. Kita mau terus bersuka cita pagi hari ini. Amin. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan. Yes Tuhan, kami terima Tuhan, kami terima Yesus. Dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Terima janjinya Allah pagi hari ini yang digenapi buat setiap kita. Amin. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Melihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Yes Tuhan, kami terima setiap janji-Mu Tuhan dalam hidup kami, Yesus. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Katakan inilah saatnya, inilah saatnya dinanti, firman Allah telah digenapi. Melihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku yes, terima janjinya Allah yang digenapi di bawah setiap kita. Amin Tuhan. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Kami mau bersorak Tuhan. Sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak, haleluya, ku bersorak, haleluya, ku bersorak. Haleluya Tuhan, kami mau terus bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami mau tenangkan setiap hati kita. Haleluya Yesus. Sungguh Tuhan, janji-Mu Tuhan yang kami pegang Tuhan untuk setiap kehidupan kami Tuhan. Untuk setiap kami melangkah Tuhan,
Hanya janji-Mu Tuhan yang kami pegang Tuhan. Sebab Kau yang berjanji setia Tuhan terhadap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yes Tuhan, ku nantikan. Ku nantikan janji Allah digenapi dalam. Ku yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku
Saya minta bantuan Bapak Hosea untuk boleh doa firman Tuhan. Oke, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat hari ini kami ada sebagaimana kami ada karena anugerah-Mu yang begitu besar buat setiap kami. Kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu, biar setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan boleh berkenan di hadirat Aku Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Hosea. Saya persilakan Bapak Pendeta Tony Ang untuk pimpin firman Tuhan kita hari ini. Shalom, umat yang Shalom. dikasihi Tuhan, semua jemaat GPIA Gloria, semoga kita semua di pagi hari ini diberikan kesehatan. Dan saya bersyukur bisa kembali melayani di GPIA Gloria. Ya, sedikit ya, saya cerita kemarin karena waktu Pak Gembala almarhum, ya sungguh begitu cepat ya meninggalkan kita. Tapi saya bersyukur, saya selalu belajar dari beliau yaitu mengenai ketegasannya. Ketegasannya yang dia praktekkan begitu aktif di mana-mana ya. Itu saya belajar dari beliau ketegasannya ketika dia bilang yes, yes, no, no. Tetapi lembut. Nah ini yang saya belajar. Terakhir kita ketemu masih meeting. Tanggal 8 Februari masih ngobrol melalui WhatsApp gitu. Membagi-bagikan postingannya. Tetapi ya kita tahu ya sekarang Pak Gembala sudah di rumah Bapak. Udah senang ya, hanya perpisahan yang sementara aja. Tetapi pagi hari ini puji Tuhan, kita mau belajar akan firman Tuhan. Tema khotbah saya pagi hari ini yaitu Tuhan cukup bagiku. Yuk kita baca dulu nas Alkitab terambil dari 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-9. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Puji namanya Tuhan. Tema khotbah kita, Tuhan cukup bagiku. Yang pertama, kita harus mengerti bahwa tidak semua keinginan kita akan dikabulkan oleh Tuhan. Kalau kita baca dalam ayat yang ke-7 dan ke-8, ini Paulus meminta Tuhan untuk mencabut duri dalam daging, yaitu utusan iblis. Bahkan Paulus sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadanya. Nah, 3 kali Paulus meminta kepada Tuhan untuk mencabut duri dalam daging. Kita tahu siapa Paulus, ya, hamba Tuhan yang dipakai luar biasa. Tetapi kenapa? Pertanyaannya, kenapa Tuhan menaruh duri dalam daging, yaitu utusan iblis? Nah, yang saya pelajari, seringkali kalau kita sebagai manusia, coba ya kita sharing. Ketika kelemahan kita dibuka atau dibicarakan, kita rasanya kok nggak nyaman. Pasti balasan kita apa? Wah, ini orang kurang ajar. Ya percaya, orang yang saya kenal, orang yang saya curhat, kok bisa membicarakan kelemahan saya. Nah, ini respon kita. Nah, itu dikatakan bahwa tidak semua keinginan kita itu
dipenuhi oleh Tuhan. Nah, tema kita dikatakan Tuhan cukup bagiku. Coba deh, yang tadi saya katakan, ketika orang membicarakan kelemahan kita, apa respon kita? Pasti kita merasa marah. Padahal di sini Tuhan katakan, di dalam kelemahanku, kuasa Tuhan itu sungguh besar, nyata. Nah, ini saya boleh belajar mengenai ayat ini. Bahwa ketika kita mengandalkan otoritas Tuhan dalam hidup kita, istilahnya menyerahkanlah semua kehidupan kita kepada Tuhan, itu nggak gampang loh. Proses. Saya semalam baru temani istri bertemu dengan teman-temannya yang istilahnya agamanya tidak seiman, masih muda. Tetapi puji Tuhan, saya katakan kepada mereka, dua keluarga ini masih muda-muda gitu. Saya katakan sama mereka, nggak usah takut, suami istri nggak perlu arti kata, oh ini maunya gua seperti ini, lu harus turut. Nah, saya sampaikan kepada mereka bagaimana pengalaman-pengalaman sebagai seorang pria, seorang suami yang mungkin kalau orang tahu, ya itu Pak Tony mah ikatan suami takut istri. Penakut. Seringkali ketika seorang suami atau seorang pemimpin ya, dia mau mengerti, mengalahkan egonya, merendahkan diri, ketika orang melihat, orang luar melihat, yang berkuasa tuh istrinya, suaminya enggak. Nah, kata-kata ini yang saya katakan seringkali melemahkan kita. Padahal saya mau sharing. Saya tanya, kalau istri tidak mendapat pimpinan daripada suami, bagaimana dia bisa berjalan? Nah, dianggap seorang pemimpin itu dianggap, wah, lu harus ikutin kemauan gua ya. No, saya praktekkan. Dari mulai saya bekerja, saya sudah mempunyai jabatan, menjadi manajer, menjadi general manager, sampai saya direktur. Saya itu nenteng kalau istri saya pergi ke Mangga 2. Kalau belanja, saya teng-teng. Nah, orang mungkin kalau dia mengandalkan siapa gua? Gua kan GM, gua kan direktur, masa harus neng-teng seperti ini? Tetapi sekali lagi, saya ingin memperlihatkan disitulah gitu kerendahan hati kita, ya kan menunjukkan, bukannya berarti kita di dalam kelemahan itu kita lemah, enggak. Firman Tuhan katakan di dalam kelemahanmu lah kuasaku bekerja. Nah, saya buktikan. Dan saya juga mau praktekkan karena apa? Di dalam pria sejati dikatakan gitu loh. Seorang pria itu ya kan harus menjadi pemimpin, menjadi imam. Nah, bagaimana? Ya kita harus merendahkan diri kita. Tunjukin seorang pemimpin itu bukannya selalu super, tapi seorang pemimpin itu pasti banyak kelemahan. Nah, kelebihannya yaitu apa? Seorang istri itu ditaruh di samping kita itu sebagai penolong. Dia sebetulnya lebih kuat daripada kita. Nah, ini saya praktekkan. Tetapi apa yang menjadi kelemahan kita? Yaitu ketika orang luar membicarakan kita. Nah, saya sampaikan kemarin. Makanya menjadi suami, menjadi seorang pemimpin, gampang nggak? Nggak gampang. Mau jadi pemimpin yang seperti apa? Saya lihat Pak Gembala, tadi saya katakan, beliau tegas. Dalam rapat kalau dia nggak suka sesuatu, maaf, dia ngomong tegas. Itu udah poin. Tetapi dia bilang, dia tidak pernah istilahnya marah karena secara pribadi, atau dia
benci, enggak. Nah, itu yang saya belajar. Itulah seorang pemimpin. Bukan seorang pemimpin itu tidak punya kelemahan. Justru seperti Paulus dipakai Tuhan, ia akan begitu dahsyat luar biasa. Dia sampai berseru 3 kali kepada Tuhan. Tetapi Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku. Nah, kita semua harus hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Tiap-tiap hari. Ketika kita andalkan kekuatan kita, ya kan, terbatas. Tapi ketika kita angkat tangan, kita serahkan hidup kita, Tuhan turun tangan. Itu nyata, hidup saya nyata. Saya berani ngomong, saya berani bersaksi, saya sudah alami. Ketika saya andalkan Tuhan, kelemahan kita itu dibongkar semua. Dikasih lihat. Yang paling pertama apa? Satu, Tuhan benci dengan orang yang sombong. Orang bisa sombong. Gua enggak lu, ini kelihatan. Apa? Ingin dipuji, itu kesombongan. Ingin selalu diutamakan, itu kesombongan. Nah, saya belajar untuk hidup di dalam kasih karunia Tuhan bagaimana? Praktekin hidup terus, merendahkan diri. Dan ingat, tidak semua keinginan kita itu dipenuhi Tuhan. Itu baru kita lihat kuasa Tuhan. Nah, saya sampaikan ke 2 keluarga kecil ini ya. Waktu saya tanya, kamu agamanya apa? Diam dia. Terus dia bilang, ya saya masih sembahyang. Saya bilang, saya nggak tanya kamu harus Kristen, kamu harus Buddha. Hidup itu yang harus dijalani, yang realita. Kalau kamu agamanya Buddha, jalani. Kalau kamu agamanya Kristen, agama Kristen juga nggak membawa kamu kepada suatu kebenaran kalau kamu tidak menjalankan. Karena apa? Dia cerita sama saya, ada satu keluarga, saya senang Pak, kalau dengar lagu-lagu gereja, dia bisa ngomong puji Tuhan, haleluya. Saya tembak langsung saat itu. Karena apa? Anak-anak kamu sekarang lagi masuk ke usia remaja. Mereka bingung nanti. Saya katakan. Tapi kalau saya boleh sampaikan, percaya kepada satu nama yang saya percaya sampai hari ini, yang mengubah hidup saya, memproses hidup saya sampai ada hari ini. Yaitu siapa? Yang kamu orang sudah kenal, namanya Tuhan Yesus. Pak Tony diproses. Jangan lihat, oh enak ada hari ini. Tetapi proses Tuhan. Hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Tiap-tiap hari bagaimana mengalahkan ego kita. Itu yang pertama. Ya. Jangan kita berpikir bahwa setiap kita berdoa itu pasti dipenuhi oleh Tuhan. Paulus 3 kali meminta kepada Tuhan. Tapi jawab Tuhan, cukuplah kasih karunia. Yang kedua, kita harus memahami kedaulatan Tuhan atas segala yang terjadi dalam kehidupan ini, di dalam kehidupan kita. Itu semua sebetulnya kalau kita renungkan, itu untuk kebaikan kita. Tapi manusia seringkali merespon. Ketika kita dicubit, respon, aduh, sakit. Nah, ini yang kita belajar. Kalau kita baca di dalam firman Tuhan, di dalam Roma 8 ayat 28 itu, yang mengatakan, kita tahu sekarang, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan loh buat kita. Tapi di situ bagi yang masuk dalam rencana dan terpanggil. Nah, coba kita introspeksi. Apakah hidup kita itu sudah masuk di dalam rencana Tuhan atau di dalam rencana kita? Manusia seringkali banyak merencanakan ini, itu. Tapi di sini ya kan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kita yang terpanggil dan masuk dalam rencana Tuhan.
Coba kita belajar untuk menaruh tiap hari dalam kehidupan kita. Begitu bangun pagi, bahwa rencana Tuhan bukan rencana kita yang jadi. Bahkan Tuhan Yesus pun berdoa di Taman Getsemani, dia katakan, biarlah kehendakmu yang jadi Bapak, bukan menjadi kehendak. Biarlah rencana Tuhan yang jadi dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana? Dikatakan kita tahu sekarang Allah turut bekerja. Tapi bagaimana respon kita? Tadi saya katakan ketika dicubit kita langsung merespon. Duh sakit. Ketika kita diusik yang nggak enak di dalam kehidupan kita, kita merespon. Ketika Tuhan tidak menjawab doa kita. Ketika Tuhan memproses hidup kita. Kita merespon apa? Kok begini-begini aja ya? Capek Pak, hidup udah kayak begini Pak. Kok kenapa ya? 3 hari yang lalu ada seorang bapak bertanya sama saya, Pak Tony, saya mau tanya, kalau Bapak bilang Tuhan itu maha kasih, maha penyayang, kok kenapa kita diizinkan? Selalu punya masalah, capek Pak. Terus untuk apa? Kalau kayak Pak Tony, gitu, saya percaya, saya juga Kristen, saya percaya Tuhan Yesus, saya dibaptis. Tapi kok kenapa tiap hari kita selalu punya masalah ya? Katanya Tuhan itu baik. Nah, saya berdoa, saya lagi ngobrol ini saya berdoa sama Tuhan, apa Tuhan yang harus saya jawab? Tuhan katakan begini, kita manusia itu ciptaannya yang sempurna. Betul ya, ketika kita sempurna di hadapan Tuhan, Tuhan itu maha kasih. Makanya dia serahkan. Semua itu diserahkan. Apa yang kamu inginkan, silakan. Tetapi tidak semua keinginan kamu itu baik. Nah, saya katakan, Pak, kalau Bapak bilang, kok Tuhan ini, kok saya... Firman Tuhan katakan, ya kan, karena keinginanmu lah kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Coba Pak, Bapak renungkan. Betul nggak saya ngomong seperti ini? Kenapa Bapak bilang Tuhan itu jahat? Karena keinginan Bapak kan, yang nggak terpenuhi kan. Selalu kita merespon ketika keinginan kita tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Nah, firman Tuhan katakan, kita jatuh di dalam berbagai pencobaan karena apa? Karena keinginan kita. Padahal kalau firman Tuhan katakan, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Percaya atau enggak? Saya imani, saya amini. Tetapi sebagai manusia sendiri, saya juga sering merespon. Ketika diproses sama Tuhan, dicubit, sakit, langsung menteriak, "Au!" Ketika sesuatu di zona nyaman kita ditarik untuk keluar dari zona nyaman, kita akan di padang yang tandus. Kok seperti ini? Kenapa? Karena selalu berpatokan kita dengan keinginan kita. Nah, mau belajar bagaimana caranya? Setiap pagi belajar. Taruh dalam pikiran kita bahwa Allah turut bekerja. Waktu kita keluar mempunyai suatu masalah, Tuhan katakan, iya ya, Tuhan itu baik ya. Rancangannya selalu kemenangan dan sukacita. Betul ya. Tuhan katakan kita hidup harus bersyukur di dalam segala hal. Nah, ketika kita diproses, apalagi hari-hari ini. Ini Bapak Ibu ya, ini satu kesaksian tetapi jangan diikutin. Terlalu banyak sekarang yang datang ke saya, ya kan, apa? Tuh. Ya Om, gimana ya Om? Gitu loh, saya udah taruh uang saya Om. Waktu itu saya taruh uang saya 1 miliar loh Om. Tapi bener Om, saya dapat 11 juta Om. Pasti nih anak-anak muda tahu nih. Iya kan? Main apa? Iya kan tuh. Maaf sekali lagi, taruh mau yang enaknya aja.
Robot katanya. Udah gitu ngomong sama saya ketika dapat 11 juta. Wah, hebat lu, Om. Kita mau kalah, dibuat menang. Hebat banget saya bilang. Nah, sekarang kenyataannya, ya kan udah berapa bulan katanya nggak bisa ditarik. Yang taruh 8 juta. Enggak, bener Om, saya dapat 400.000. Kemarin itu mereka datang ke saya. Ayolah, jangan semua maunya yang instan, yang enak. Masuklah dalam rencana Tuhan. Selalu indah, manis. Dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam apapun juga. Ayo dong, libatkan Tuhan. Jangan semua yang serba mau yang enak, yang serba instan. Saya katakan sama mereka, hati-hati gitu loh, nggak ada segala sesuatu itu yang datangnya instan gitu loh. Membuat suatu roti yang enak aja diprosesnya luar biasa itu, tepungnya itu dibanting sana dibanting sini. Tapi ya balik lagi yang saya bilang, anak-anak muda waktu mereka berhasil, mereka rasakan itu karena dicubit, rasanya sakit kan. Ketika mereka mendapatkan sesuatu yang enak dalam hitungan hanya beberapa minggu atau bulan, wah, enak banget, nyaman banget gitu loh. Enggak, bener lu. Ngomong dong, gue udah dapet lu, bener. Mencarilah pengikut. Nah, ini yang saya katakan ya, kita harus hidup di dalam memahami kedaulatan Tuhan. Jangan terus mengeksplor keinginan kita. Ada satu lagu yang mengatakan begini. Apa yang dicari orang? Uang, uang, uang. Apa yang dicari Tuhan? Siang, malam, pagi, petang. Saya. Bukan uang, uang. Nah, tapi begitu kita bangun, tidur, apa yang kita cari? Lagu yang katakan, apa yang dicari orang? Cien, uang. Apakah uang itu bisa membeli kebahagiaan kamu? Saya tanya sama anak-anak muda itu. Apakah uang bisa membeli kebahagiaan kamu? Apakah uang itu bisa memberikan kamu damai sejahtera, sukacita? Hanya bisa memberi kamu kesenangan. Tetapi tidak ada sukacita. Tidak ada damai sejahtera. Ini buktinya kamu datang ke Om. Tanya, Om gimana ya? Nah akhirnya Tuhan kasih saya hikmat. Nanti ya teman-teman Chris atau Niko, nanti kalau ada kesempatan, saya berencana bulan 3 ini, kita akan panggil namanya Warren Buffett Indonesia. Nah kebetulan ternyata dia itu tetangga saya dan teman baik cici saya. Siapa dia? Pasti anak-anak muda tahu. Dia itu namanya Lo Keng Hong. Nah, saya udah minta dia kalau nanti kita ini COVID terus melandai, saya minta dia untuk 1 hari mengadakan seminar. Nah, Lo Keng Hong ini disebut Warren Buffett Indonesia. Tidak punya kantor, tidak punya apa, tetapi sekarang kekayaannya luar biasa. Saham ini, saham ini. Nah, saya minta dia gitu. Saya bilang, cici saya tolong dong si Keng Hong bisa nggak itu. Cici saya bilang, tentuin dulu harinya kapan nanti. Nah, cuma memang ini kita batasi gitu loh. Untuk memanggil dia kan nggak gampang, ya kan. Tapi kalau nanti kita bisa panggil dia, kamu orang saya memang minta ini anak-anak atau maaf teman-teman yang sudah usianya 20 ke atas untuk belajar, ya, untuk mengerti. Saya hanya menjembatani, ya kan, karena saya lihat sekali banyak yang datang ke saya tuh maunya cepat, main saham, main ini itu. Tuhan kasih saya hikmat. Udahlah, coba adain 1 hari seminar lokakarya. Temanya apa? Itu saya lagi berdoa. Apa temanya? Ya, nanti kalau Niko, Chris atau teman-teman yang itu bisa ini WA ke saya ya, bantu saya. Om, temanya ini Om. Gitu loh. Iya kan? Karena kan nggak gampang memanggil 1 orang ini kan. Nah, saya batasi tidak lebih dari 100 orang. Karena di PDDMB itunya juga hanya bisa 150 ya. Jadi kalau 100 itu kita masih oke lah. Masih bisa menjaga jarak gitu.
Nah, ini saya coba panggil beliau nanti di bulan Maret ya. Kalau yang mau nanti mungkin melalui Chris atau Niko ya. Nanti saya akan kasih tahu kapan tepatnya ya. Nah, itu tadi dikatakan memahami kedaulatan Tuhan atas segala yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi jangan cuma bisanya menggerutu melulu. Tetapi tahu bahwa Tuhanlah yang berkarya. Tuhanlah yang berdaulat dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tahu. Allah turut bekerja. Jangan menggerutu. Giliran begitu enaknya diem. Giliran begitu nggak enaknya, Om, gimana ya Om? Ya, ini ya, kok begini? Hah. Jadi beberapa bulan ini malah anak-anak muda yang datang ke saya. Padahal saya katakan, waduh kalau kamu tanya Om Tony nggak pernah main saham. Ternyata Tuhan punya maksud. Kok anak muda ini ke saya? Ternyata Tuhan punya maksud supaya saya ini bisa menjadi jembatan. Supaya anak-anak muda terang gitu loh. Oh, kalau mau berbisnis main saham, forex atau apapun juga, silakan. Tetapi kita tahu gitu loh. Jangan seperti main saham hanya dengar, wah untung. Ada yang saya dengar itu tidur sampai jam 2 pagi nongkrong di itu apa di komputer. Ada keponakan saya sampai belajar katanya, sekolah. Luar biasa ya. Main saham itu saya istilahnya saham aja ya, saya nggak tahu yang itunya sampai bisa sekolah. Tetapi yuk pagi hari ini ya kan kita harus memahami kalau Tuhan berdaulat dalam hidup kita, apapun kita nggak usah khawatir. Nggak usah takut akan hidupmu, burung di udara aja Tuhan pelihara. Firman Tuhan. Kalau saya mau kasih kesaksian, kehidupan ekonomi saya itu diproses Tuhan luar biasa. Dari atas jatuh sampai ke bawah. Tetapi kalau Tuhan mau pulihkan, cepat. Makanya jangan hanya bersyukur ketika diberkatin. Bersyukur Tuhan itu berdaulat dalam hidup kita. Dan kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Ini dua yang harus kita pahami. Itu kalau kita memahami, oh iya ya, Allah ada dalam hidup saya, apapun gitu. Ketika kekhawatiran itu datang, hidup manusia itu dipenuhi dengan kekhawatiran. Ketika mendengar suara-suara yang nggak enak dalam hidup kita, informasi-informasi yang nggak enak dalam hidup kita pasti takut, kita pasti khawatir. Contoh, ya kan di dalam grup, wah lagi membahas mengenai Ukraina, Soviet, lagi rame. Ya kan, ini apakah akan terjadi perang dunia ketiga? Saya cuma bilang, udahlah kalau Tuhan bilang jadi, jadi. Tapi nggak usah takut, kita anak-anak Tuhan hidup di dalam kasih karunia Tuhan, hidup dalam perlindungan Tuhan. Nggak usah takut. Gitu, itu pasti akan terjadi kok. Gitu, jangan kita dikhawatirkan. Udah, let it be aja, jalani aja. Gitu. Ya, yang ketiga, kita harus memiliki prinsip kebutuhan utama hidup ini adalah Tuhan. Ya, itu di dalam Filipi 1 ayatnya yang ke-21 itu udah katakan hidup bagiku adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Firman ini kalau kita pelajari, kita renungkan, ini kata-kata ini luar biasa, benar. Perkataan iman yang begitu kuat. Saya lihat, saya mau tuh seperti Pak Gembala. Ketika dipanggil Tuhan, iya kan, dia sudah menyelesaikan. Garis akhirnya apa? Dia sebagai gembala, dia pegang imannya. Sampai garis finish. Banyak orang yang meninggalkan imannya. Tetapi firman Tuhan katakan, itu adalah untuk mati adalah keuntungan. Rahasia yang hanya orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Mati itu adalah keuntungan. Karena ketemu dengan Bapa muka dengan muka. Saya mengalami ini ketika saya lihat
mama saya. Saya pernah bersaksi ya, mama saya itu menjadi suatu contoh iman yang luar biasa. Datang dari China, dibuang ketika di Jakarta. Mana ada orang Cina percaya Tuhan Yesus, diasingkan, tetapi dia berpegang. Tapi tiap-tiap hari, saya katakan, kalau hari Minggu kita pergi ke gereja, itu di Pinangsia, naik beca. Mama saya dibilang, itu lengkiso. Iya kan? Itu tuh, apa induk ayam lagi bawa anak ayamnya. Kita 11 anak, coba bayangin naik beca. Paling kan bertiga, kalau saya masih kecil bisa dipangku berempat. Paling enggak 3-4 beca. Tetapi tahu nggak mama saya dihina seperti itu. Cuma akhir hidupnya saya tidak menyaksikan, cici saya menyaksikan. Ketika dia mau meninggal, dia ada rasa sakit, nggak enak, dia minta berdoa. Dia berdoa, nggak amin-amin, selesai ketemu Bapak. Apa yang dia tinggalkan? Seperti Pak Gembala tinggalkan. Ini iman. Kesaksian hidupnya. Bagaimana bisa mengubah. Nih anaknya yang nggak benar. Seorang Tony Ang yang udah disebut Madesu. Tetapi saya yakin dari iman ibu saya. Timotius dari iman neneknya. Ya kan? Hingga lihat dipakai Tuhan. Saya melihat bagaimana mama saya. Dia tetap berpegang. Hidup bagi dia Kristus. Orang mau ngomong dia apa, tetap dia jalan. Dan keberaniannya itu, orang yang berjalan dengan Tuhan, kelihatan keberanian. Mama saya berani datengin. Orang yang menyembah ini itu, mama saya doain. Orang itu bisa terlepas. Encim-encim loh. Mungkin dia berdoa, yang didoain juga nggak ngerti kali. Karena apa? Dia nggak berdoa bahasa Indonesia, dia berbahasa Hokkien, iya kan? Ngerti? Nggak ngerti. Ya kan, tetapi saya yakin gitu loh. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Ketika dia berdoa dengan bahasa dia, Tuhan dengar. Nah ini yang saya katakan. Hidup bagi Kristus. Coba kita renungkan. Kalau kita bilang hidup bagi Kristus. Apa sih hidup manusia tiap-tiap hari yang diperhadapkan apa sih? Pekerjaan, sesama manusia, karir, dagang, itu. Ya kan? Apa? Tapi ketika kita mau menjalani kehidupan kita, ketika kita taruh di dalam hati dan pikiran kita, itu akan luar biasa. Hidup bagiku adalah Kristus. Saya kemarin baru melayani 2 hari yang lalu, saya melayani cici saya. Usianya sudah 69 tahun. Cici nomor 1, 2, 3, 4, anak kelima, cici ketiga. Umurnya 69 tahun. Masih ada cici-cicinya yang umurnya 70 lebih. Kenapa? Nah ini buat anak, mantu ya. Kasihilah orang tuamu selagi dia ada. Anaknya itu nggak pernah datang. Padahal kita udah himbau, datang. Gitu loh, Jo datang. Anaknya 1 ada di mana? Di Thailand. Dan kerjanya apa? Yang gampang. Apa? Tuh di Thailand sekarang kerjanya judi. Duit datang. Mama udah umur 69, nggak berani ngomong. Luka batin. Kalau didoain nangis. Iya Liang, terima kasih ya. Itu saya bersyukur. Jadi istilahnya tuh dia menjudge diri dia sendiri, menghakimi diri dia sendiri. Terus adiknya, cici saya sampai berkomitmen, udah yuk kita gantian yuk setiap hari itu. Liang, lu kalau bisa, kalau hari Sabtu lu datang layani dia, doain dia. Iya. Cucunya datang, ketawa, hehe. Gitu loh, senang. Kemarin umur 69 tahun, saya layani. Saya doain. Gitu loh. Nggak boleh. Dikit-dikit bilang mau mati. Gitu loh. Nggak boleh. Percaya Tuhan Yesus.
Iya, kalau ngomong percaya Tuhan ini itu. Ya kan? Saya bilang mulai hari ini nggak boleh. Ingat ya, nih hari ini didoain umur 69 tahun. Itu loh. Saya bilang jangan itunya harus mengucap syukur. Iya, iya. Nah, ini buat anak mantu, yuk kalau punya waktu, iya kan, sempetin seminggu sekali aja datang ke rumah mama, datang ke rumah mama mertua kalau masih ada. Iya kan, bawa anakmu, dia bisa lihat cucunya, aduh senengnya minta ampun. Saya lihat keponakan saya punya anak, saya kaget, udah 4 tahun, tahu-tahu sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Waduh, kukongnya sampai bingung. Saya bilang, "Kukong bingung nih, dengar Nathan ngomong begini." Ngomong bahasa Indonesia dia udah pelok. Bahasa Inggris terus ngomongnya. Nah ini loh, ayo anak-anak muda yang baru merit atau yang itu, jangan hidupmu hanya bergumul cari uang, cari uang, cari uang. Ingat, hidup keluarga itu penting dari segala-galanya. Masih ada mama, masih ada papa. Datang, kasihi dia, jenguk dia. Nggak usah bawa apa-apa juga dia udah senang. Ma, Pak, saya bilang sama istri saya, doain tahun depan ya, walaupun masih lama, sudah direncanakan, anak-anak sekarang kan merencanakan gitu ya. Anak saya Evi berencana tahun depan November mau nikah, udah ngobrol, udah ketemu. Aduh, istri saya bilang, "Say, nah kalau anak-anak itu gimana ya kita berdua gitu mau ngapain?" Saya bilang, "Mau ngapain? Ya udah melayani Tuhan, lihat cucu." Gitu. Iya kan, kan kebanggaannya. Saya juga mau naik kelas. Anak saya bilang, "Iya Pi, ay begitu ini juga nggak mau tunda-tunda, mau langsung punya anak." Aduh puji Tuhan. Ya, jadi yang ketiga, ketika kita tahu hidup kita bagi Kristus, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jangan jangan yang susah-susah deh. Praktekkan kasih Tuhan itu. Sayangi keluargamu, ya kan, keluarga besarmu. Praktekkan itu. Ketika kehidupan yang tiap-tiap hari ini bukan semakin hari semakin baik, ya katakan semakin hari semakin buruk dunia ini, ya kan? Tetapi kita hidup di dalam kasih anugerah Tuhan Yesus. Jadi nggak usah takut. Ya tadi poin pertama, ya jangan kita itu istilahnya semua doa kita harus diterima oleh Tuhan, harus dijawab oleh Tuhan. No, tidak semua. Ya. Tapi biarlah kita hidup di dalam kasih karunia. Kita tahu kita hidup di dalam kedaulatan Tuhan. Ya, yang ketiga tadi dikatakan hidup bagiku Kristus, mati adalah keuntungan. Yuk kita praktekkan ini dalam kehidupan tiap-tiap hari kita. Saya yakin, saya percaya hidup kita itu aduh enak, aman, tentram. Pak Tony bisa ngomong seperti ini, saya juga belajar tiap-tiap hari. Saya juga melatih. Saya mau menjadi kuat di dalam Tuhan Yesus. Karena tiap-tiap hari diperhadapkan itu yang datang apa sih hidup manusia. Kalau tidak ada Tuhan Yesus yang datang apa masalah. Lu sih ngomong enak. Punya ini, lu tahu nggak masalah gua? Setiap manusia kalau nggak punya masalah, iya kan? Dia nggak punya Tuhan Yesus. Nah ketika dia punya masalah, dia ingat, dia sadar. Di dalam kelemahanku lah kuasa Tuhan itu nyata. Firman Tuhan katakan seperti itu. Biarlah firman pagi hari ini, 3 poin ini kita pegang menjadi kekuatan bagi kita. Dan kita terus ya, itu loh, saya bersyukur. Tante terima kasih dikasih kesempatan terus melayani di GPIA Gloria. Saya akan terus selagi saya masih diberikan kesempatan, saya tidak akan itu. Kemarin saya ditanya, Pak Tony, izin Pak, boleh nggak melayani? Hari ini saya diminta, gitu loh. Tapi gereja kecil, saya bilang maaf, saya ada melayani, tetapi tolong dijadwalkan di minggu yang akan datang. Saya nggak ngelihat gerejanya besar, gerejanya kecil. Saya ini siapa? Gitu. Saya cuma pelayan Tuhan.
seringkali orang melihat saya itu karena apa? Oh, karena seorang usahawan ini. Sorry, maaf sekali lagi saya katakan. Saya ini cuma seorang hamba, hanya pelayan. Jadi sekali lagi, kalau saya diminta tante atau teman-teman, nggak usah sungkan, saya akan datang. Apapun. Gitu loh. Ya, yuk pagi hari ini kita belajar firman Tuhan ini, biar nama Tuhan dipermuliakan. Yuk kita berdoa ya. Bapak terima kasih, hamba mengucap syukur Tuhan buat setiap firman kebenaran yang sudah hamba sampaikan. Biarlah kami boleh hidup di dalam kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Kami diajarkan Tuhan bukan selalu keinginan kami dituruti oleh Tuhan, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami. Seperti Kristus berdoa kepada Bapaknya, biarlah kiranya kehendak-Mu lah yang jadi dalam kehidupan kami. Dan ajar kami ya Tuhan, kalau kami hidup di dalam rencana-rencana Tuhan yang indah. Kami mau Tuhan mempraktekkan ini dalam hidup kami, dan kami mempunyai suatu statement seperti Pak Gembala, Pak Yosef Komala almarhum, yang mempunyai statement hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Tuhan, kami juga mau belajar dari teladan Pak Yosef Komala, Tuhan. Ajar kami untuk kami juga terus meneruskan apa yang beliau sudah taruh di GPIF Gloria ini bagi istri, anak, mantu, cucunya, untuk terus kami semua meneruskan apa yang menjadi dasar yang diletakkan oleh almarhum Bapak Yosef Komala, dan biarlah kami juga boleh mencontoh dari kehidupannya. Tuhan, materaikan setiap firman ini dalam hati dan pikiran kami. Berkati Tuhan, para worship leader, singer, pemain musik, semua yang terlibat pelayanan secara Zoom pagi hari ini, Engkau berkati mereka dengan damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin ya. Terima kasih Bapak Pendeta Tony A atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Dan terima kasih juga atas kesempatannya nanti kalau misalnya kita dapat kesempatan untuk diundang seminar Bapak Lo Keng Hong. Nanti saya juga mungkin koordinasi sama teman-teman yang di sini. Ya. Dari Ibu Gembala, Ibu Lydia, apakah ada pesan? Silakan. Saya terima kasih Pak Tony yang sudah melayani kami Jemaat GPI Gloria. Iya, Tante. Tuhan berkati dalam pelayanannya, Tuhan pakai lebih luar biasa Pak. Amin. Bisnis dan juga keluarganya. Salam saya sama Ibu Cing-Cing Pak. Baik. Tuhan berkati, terima kasih. Terima kasih. Dari Tante, apa ada pengumuman lagi Tante? Yeni kali ya pengumuman. Oh, Ci Heni atau Ci Jenny ada pengumuman? Yeni, Silakan. kayaknya Yeni ya. Ya, Ci Jenny. Halo. Ya, Ci, kedengaran Ci? Ya, kayaknya sih Perjamuan Kudus. Perjamuan Kudus ya minggu pertama ya. Tanggal 6 kita disertai dengan Perjamuan Kudus. Ibadah online disertai terus, dengan Perjamuan Kudus ya. Ya, Ci. Halo. Di bulan April ya Tante ya. Terus nanti kita tanggal April baru kita tatap muka ya. Ibadah tatap muka ya. Iya, outsetnya. Rencananya sih begitu ya. Iya, kita berdoa teruslah. Ya. Baptisan air Yen. Ada baptisan air tanggal 10. Nah, tanggal 10 April. Iya. Dilayani oleh KWRI. Ya. Saya rasa tidak ada yang lain secara ini. Ya Tante ya. Iya. Doa penutup nanti doang. sama Bapak Weli. Penutup dan doa berkat ya. Maaf Ci, saya rangkum sebentar ya Ci ya. Tadi karena agak putus-putus sih kalau di saya. Jadi minggu depan itu ibadah online disertai dengan Perjamuan Kudus. Kemudian rencana ibadah tatap muka adalah nanti di April kemungkinan. Dan untuk baptisan air juga nanti akan diadakan di 10 April ya Ci ya.
Ya, betul. Oke, Mm-mm. baik. Baik, Iya. itu aja Ci Oke. Jenny. Iya, Ada yang lain? ya makasih. Kayaknya nggak ada deh, Nggak Chris. ada ya. Baik, terima Heeh. kasih Iya. semua. Mungkin saya persilakan ke Bapak Weli untuk doa penutup dan doa berkat. Boleh di-unmute dahulu. Ya. Ya, baik. Mari kita berdoa menutup ibadah kita pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih buat Bapak Tony yang sudah menjadi saluran berkat buat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat ibadah hari ini. Kami bersyukur buat firman yang boleh kami dengar Tuhan, bahwa Engkau berdaulat atas hidup kami. Engkau Allah yang punya rencana yang terbaik buat hidup kami Tuhan. Tolong kami untuk selalu berserah dan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berjalan di dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Bapak Tony Ang yang sudah Engkau pakai menjadi saluran berkat bagi kami. Engkau selalu memberkati, menyertai, mengurapi kemanapun beliau pergi Tuhan. Terima kasih, berkati juga setiap jemaat-Mu yang beribadah pagi hari ini, yang datang dengan setiap pergumulan, kerinduan, masalah. Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar, Tuhan berikan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah. Saudara-saudara, mari kita angkat tangan kita. Marilah kita pulang dengan berkat dari Allah Bapa di surga, dengan penembusan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Amin.